Okay guys, this is a video unboxing lagi ya. Jadi hari ini saya tuh baru main dari RTN ya, my first RTN. Jadi kan saya baru main tuh sekitar 3 bulan ya Flash and Blood, dan udah kecantol penuh. Nggak bisa keluar lagi rasanya, into deep kalau di istilahnya ya. Jadi ya mau cerita pengalaman RTN hari ini, dan juga sambil sembari ya kita iseng lah ya buka satu uprising. Kemarin itu triggernya tuh sebenarnya gara-gara si Theo nih. Gila, Theo itu somehow bukanya banyak, dan somehow emang diberkati hoki ya. Maksudnya beberapa kali dia buka banyak L, kayaknya sesuatu yang ini ya, kok bisa berturut-turutan ya, bisa-bisa ya ini ya, kayak setiap kali dia buka ada aja yang dia dapat di L-nya atau sesuatu yang luar biasanya. Atau mungkin dia sendiri ada yang nggak diceritain mengenai ininya kali ya, yang jelek-jeleknya atau yang box dot. Karena kalau box dot saya sendiri sih beberapa kali buka sih ada aja yang box dot ya, lumayan disayangkan gak hasil apa-apa, bahkan kartu yang dicari aja nggak ketemu, buka box padahal ya. Jadi so I had a good fun today. Flash and Blood itu mungkin game yang kalau di Indonesia itu komunitasnya kan nggak terlalu gede ya, komunitasnya nggak terlalu gede. Tapi kalau dari sisinya gamenya, saya percaya ini game yang salah satu yang akan berkembang luas ya, berkembang luas, karena masih ini gamenya tuh bagus, very tight game ya, very tight game. Itu kebukti dengan RTN hari ini. Pengalaman saya main di RTN itu semuanya playernya tuh boleh dibilang kelasnya tuh bukannya ini lagi ya, jadi memang udah kompetitif sekali semua. Mungkin karena nature of the game-nya yang kalau di beberapa di ini ya, beberapa di luar itu suka disebut sebagai fighting game, karena memang ini dasarnya memang adalah kaitannya sama hero-hero ya, yang saling beradu dan memenangkan pertarungan tersebut. Jadi kalau dari sisinya gamenya sendiri emang sangat kompetitif ya, tapi di situ karena rule setnya tight dan juga sebenarnya desainnya bagus banget, ini emang one of the best games ya. Saya sih main game cukup banyak, tapi TCG juga dulu MTG aja sebenarnya, tapi udah cukup lama. Tapi sejak mengenal Flash and Blood saya kecantol penuh. Ini totally fun banget, dan sebetulnya memang sangat tight ya. Oke, sembari ini kita buka aja first pack. Saya juga mungkin mau cerita pengalaman RTN. Jadi ini luar biasa ya, game Flash and Blood. Saya baru main 3 bulan, tapi saya udah masuknya dalam banget, dan it's fun. Apalagi tambah lagi emang dasarnya TCG ya, karena TCG artinya ada yang namanya faktor buka pack itu random sekali ya. Jadi ya ini uprising banyak naga. Burn away ya, foilnya juga cakep banget. Ini juga saya satu yang penyebab saya bisa kecantol ya, foil itu luar biasa cakep ya. Vincerakai, ini rare-nya Rain Freeze. Oke, nothing. Prospect. Oke, sembari kita buka, saya juga mungkin kembali cerita. Jadi hari ini ada 13 player di RTN-nya Ogre Puri Indah ya. Di Ogre Puri Indah
kita tadinya mungkin ada beberapa yang mau ikut, tapi entah kenapa kayaknya nggak bisa tepat waktu karena kita mulainya on schedule sekali. Jadi TO-nya top juga, karena biasanya yang namanya ini toko ya itu nungguin sampai player-playernya itu ngumpul. Maksudnya kalau masih ada yang mungkin mau ikut biasanya ditungguin ya, tapi ini bisa oke, nggak usah ditungguin, semuanya mesti sesuai dengan jadwal, dan akhirnya mereka jalan juga ya, jalan juga dan meninggalkan player-player yang tadinya masih kemungkinan masih mau join tapi kabarnya lama dan belum tahu. Nah, di double strike ya, ini lumayan lah, saya nyari sih yang ketiga. Oke. Jadi saya main banyak sekali tight games hari ini. Saya juga tadinya ragu-ragu antara mau Lexi atau Rainar, karena sebelumnya saya udah nyobain Armory dulu juga di salah satu toko ya di Jakarta, dan dari pengalaman dari toko tersebut itu saya akhirnya memilih untuk ganti kelas ya, bawa yang kelas yang lain. Skin Devotion kemarin bawa si Uzuri Assassin, tapi ya itu susah sekali mainnya ya, bukannya nggak menyenangkan sih. Uzuri is very fun but and very flavorful ya, jadi main switcheroo, kita bisa ganti-ganti main games. Tapi kondisinya adalah kalau misalkan kita nggak bisa menang dari awal dan terus jagain menang, itu balikin keadaan tuh kalau menurutku ya itu agak susah sih pakai Uzuri, agak susah ya. Jadi daripada pusing, akhirnya udah pikir sesuatu yang agak susah di handle. Nah, si ini Via oke, agak susah di handle sih si yang hero yang saya pikir tuh yang Lexi, yang memang meta saat ini, dan juga Rainar itu emang random banget ya, tapi karena randomnessnya itu orang juga susah ngadepin randomness yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi bisa aja dia nyabut kartu-kartunya tuh luar biasa tepat, yang bikin orang ngebloknya tuh di kartu-kartu yang sebenarnya tidak optimal ya, tidak optimal. Nah, tapi dari situ akhirnya saya ganti, akhirnya udahlah ikutin meta aja lah, kita cobain karena orang masih player baru juga, mungkin juga belum terlalu banyak latihannya, belum terlalu tight, jadi udahlah cobain meta deck. Saya kebetulan juga punya meta deck, lebih tepatnya memang ranger pertama yang saya punya, kelas pertama dan pertama kali mulai yang langsung dengan si Lexi ya, dari langsung si Lexi, jadi bahannya juga paling lengkap sebetulnya ya. Emang saya demennya si ranger sih. Nah, Ovia lagi Heatwave. Nah, hari ini aku main 4 round ketemu teman-teman juga yang tanding. Nah, game pertama ketemu sama Nathanael ya, dia sebenarnya baru aja kemarin juga menang di RTN yang lain, tapi yang di Dragons yang draft ya. Nah, di draftnya itu 3 kali draft dan dia akhirnya bisa topping off di yang nomor 1 dari sekian 11 kemarin itu 11. Nah, 11 dari 11 itu dia
menang juara 1 dan akhirnya dia dapat spot di Atenus di kemarin, baru jadi juara dan dia ikut lagi. Nah, round pertama ketemu sama dia juga pakai Lexi. Wah gile deh. Di round 1 di turn 1 nggak ngapa-ngapain, pasten kita sama-sama ngokang bow ya, ngokang bow. Habis itu tapi dia mulai duluan dengan kasih S ya, Arctic Incarceration duluan. Akhirnya saya ada satu turn nggak bisa bergerak karena nggak mau komit di buang pitching kartu di Arctic Incarceration. Akhirnya dia mulai boleh dibilang udah setup dan dia jalan duluan. Tapi yang first setupnya ini di turn ke tempo ya, M kedua. Oke. Dia boleh dibilang menggila. Wah, saya juga bingung sih. Memang sih tahu sih, saya juga main Lexi. Jadi tahu adalah si yang namanya Lexi itu kalau lagi gut turn dia punya hand ataupun potensial itu yang luar biasa. Cakep ya, potensial yang luar biasa untuk dealing damage yang luar biasa besar dalam satu turn. Oke. Tapi yang nggak nyangka adalah sebesar dengan yang apa yang terjadi lagi lawan saya di round 1. Potensial damage-nya dengan si Rager Reflex, dia punya 2 Rager Reflex. Jadi yang pertama emang dia keluarin duluan, terus dia punya Endless Arrow. Nah dari Endless Arrow itu lanjut lihat lagi Sigil Vermapros foil. Cantik ya. Jadi masing-masing Endless Arrow itu 8 damage guys. Boom boom, nice one. Kita dapat Coronet Peak foil CF cold foil Coronet Peak, nice. Oke, ya seenggaknya bisa dipakai di Islander saya ya. Wow, beautiful. Bentar ya, saya sebenarnya belum siapin sleeve-nya. Beautiful. Oke, box ini sudah lumayan. Iya, jadi lanjut ya. Jadi dengan si Endless Arrow, kemudian dengan 2 Razor Reflex, jadi saya nggak bisa ngeblok secara penuh. Jadinya dia selalu dapat ke hand lagi si Endless Arrow-nya, ditambahnya Bolton Shot 9 ya. Jadi total damage yang dia bisa lakukan dalam satu turn itu potensialnya saya blok 6. Dari blok 6 itu aja dia masih lakukan 35 damage. Jadi total 41 damage. 41 damage. Yang which is life-nya player Flesh and Blood itu sebetulnya 40 di Classic Constructed. Jadi Tex itu punya potensial untuk doing ini damage ya. Doing 40 damage lebih dalam satu turn. Liquify. Ini Majestic toh. Ya.
Dan akhirnya karena saya udah tengah jalan blok cuman itu, saya juga nggak komit untuk coba blok dengan equipment-nya saya. Dan akhirnya ya karena damage udah terlalu gede, udah susah banget comeback. Saya sendiri sudah setup untuk power Fulton, Guttern dengan si Renezer, dan juga we have a 2 cold foil and 1 Marvel box. Nice. Oke, kemarin tuh saya sebenarnya udah dapet Yandurei, dan ini boxnya kedapetnya Yandurei lagi. Not that I'm complaining, it's still good. Yeah, I'm okay with any Marvel that we can break open from the pools, and it still looks sick good. Yeah, nice. Nah, jadinya saya bisa deal 20 damage, 20 damage. Ya, dia sendiri nggak ngeblok, tapi ya itu karena sudah life discrepancy-nya terlalu tinggi dengan dia punya Guttern. Wah, udah deh, itu udah uphill battle. Jadi saya sendiri udah rasanya udah berusaha blok, tapi matinya juga agak lama sih. Tapi ya saya blok terus aja karena ya udahlah, jangan di considerin juga, walaupun sebenarnya udah chance, udah sama-sama tahu sih chance menangnya tuh udah kayak less than 10% ya. Atau mungkin balikin keadaan aja tuh susah banget, karena udah terpaksa blok dengan life-nya terlalu rendah, ditambah lagi dia masih bisa setup turn untuk next Gutterns, dan akhirnya ya udah kalah di HP. Tapi susah ngomong juga sih, it's a luck game kalau misalkan kita bicara dia bisa setup di Guttern ya. Nah, round kedua saya ketemu good friend ya, shout out to Gian ya, he's one of the best players yang di, apalagi emang di grupnya ini. Wah, not bad, foil Majestic. Saya belum punya ketiga dan kita punya dikasih yang ketiga foil. I'm good, I'm happy. Nah, itu tight game. Jadi saya punya plan. Saya memang udah siap dengan deck Lexi yang bisa mampu fatigue lawan ya kan. Dan saya bisa blok-blokin dan game berlangsung lumayan lama, jadi hampir time. Tapi akhirnya sebetulnya ada beberapa kali ya saya juga ada salah sih. Lockdown. Majestic, not really nih ya. Phoenix Flame. Nah, sebetulnya pada saat mau game berakhir, saya ada bikin dua kesalahan. Tapi saya baru ngerti, oke, kalau kita memang mesti lakukan dengan tight game, ada yang namanya ya sama temen pun kita mesti jangan gampang ngalah sih kalau menurutku ya. Lebih karena begini ya, ada satu turn dia life nya tinggal 3, saya udah pegang 2 pukulan dengan 2 Razor Reflex di tangan ya. 6 sih, HP nya 6. Nah, dari HP 6 itu sebetulnya dia sudah terima, bukannya mau ngeyel ya terhadap lossnya, nggak apa-apa, loss is a loss, it's already done, the game is already finished. Nah, tapi maksudnya karena saya tanya nggak ada reaction, terus mestinya dia tiba-tiba langsung ngeblok lagi. Sebetulnya kalau kita ngomong bicara itu semua dia sudah mestinya blok face-nya itu sudah lewat ya.
Jadi sebenarnya saya bisa aja sebenarnya nggak usah tahan dan langsung tembak si ininya, Razor Reflexnya 2 ya, dan I win the game right outright. Should have won the round 2 game with Gian, but it's alright. It's alright, yeah. It's part of the game. Yeah. Karena udah kasih juga, ya, not something we need to complain about. Rise up. Welcome to winter. Cold snap, yes. Tapi ya pelajaran sih. Ya kita bisa menang dan kesempatan bermenang emang tipis banget. Dan juga yang kesalahan kedua adalah yang si Nael mention up bahwa sebetulnya tuh Razor Reflex saya cuma pakai 1 akhirnya, untuk HP-nya tinggal 3. Sebenarnya itu Razor Reflex itu bisa di Arsenal dan itu nggak bakal ganggu gameplay juga karena dia bisa di ini ya, dijalanin instan. Jadi nanti dari situ tinggal dijalanin aja ya. Lumayan ada Raspberry foil ya, barang kepake foilnya, dipakai dulu, nembak dulu Razor Reflexnya sebelum doing Lexi turns ya, Lexi turns. Nah, tapi it cost me the game karena akhirnya ada 2 attack terakhirnya yang si Gian punya yang saya nggak bisa block. Okay, the thing is we need to play tight sih. The game is tight, so we need to play very very tight. Ya, jadi kalau ya making small mistakes, kita kena punishnya very very ini ya, karena life-nya sangat-sangat beda ya, 1-2 poin itu ngaruhnya tinggi besar sekali. Jadi yang namanya smallest mistake is going to cost you the game. Tinggal 2 pack ya, tinggal 2 pack lumayan. Udah dapat Yandurai, Marvel, dapat si CF lagi, CF Legendary. This is CF guys, so this is not rainbow foil, it's CF. Oke. Round 3 ketemu sama Mika. Mika sebetulnya adalah newer players, lebih ini lagi newer daripada saya, dan dia mungkin baru main 1,5 bulan secara ya agak tightnya ya, kompetitifnya maksudnya yang agak ininya. Dan di situ dia mainnya Uzuri, sesuatu player yang satu ini yang guys I have double L box ya, double L box, dan walaupun dua-duanya sama, it's still a double L box guys. This box is cuan. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. This is the fun of opening the boxes. Wow. 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 Nice. Wow. Oke. Cuan habis. This is a box yang cuan habis. Ya, nggak habis ya. Ya maksudnya harga boxnya sendiri udah kebalik ya. Jadi si Mika lanjut ya. Jadi si Mika players, dan situ kelihatan banget bahwa dia nggak tahu yang namanya. Saya juga mesti belajar dulu, sempat belajar juga lama sih mengenai tempo dan juga balikin situasi dan juga taking control of the game. Karena si Uzuri gameplaynya tuh dia memang mesti
taking control of the game ya. Dan yang tadi saya bilang, saya kan udah cobain di Armory sebelumnya ya. Kalau kita nggak bisa kontrol dari awal, yang ada adalah kita akan susah untuk menang. Dan kita mesti tahu kapan mesti doing the reversal ya. Draconic action, uprising. Oke, mungkin sebelum itu saya cerita dulu aja. Dan dari tempatnya game terakhir tuh saya ketemu Julio. Aduh, itu gamenya panjang, tapi saya nggak mau ngomong cerita terlalu banyak karena it's a boring match. Dan again, bukannya saya bilang bahwa Julio bukan player yang baik, maksudnya dia player yang baik banget ya. Dan dari tempatnya dia juga playing very tight. Mungkin saya juga nggak tahu apakah mungkin kurang mengerti matchup ini. Saya masukin unmovable, masukin beberapa defense options, dan mau main game panjang ya. Jadi ada remembrance dan ada si ini. Nah, yang susahnya adalah karena gamenya panjang, saya coba setup beberapa turn yang bisa damage-nya besar. Dan yang kurang ininya adalah, yang saya sesalin adalah bukan sesalin sih, maksudnya ya ini ya nggak percaya ya lawan si all team. Kita udah setup turn yang mesti turn besar lah dari sisinya dari sisinya Lexi, dan dari turn besar itu kita cuma bisa doing 3-5 damage per turn tersebut. Itu luar biasa frustrating banget ya. Jadi pada saat akhir game dia cerita bahwa bisa jadi unmovable itulah yang bikin kurang flowing sih decknya. Memang sih decknya emang jadi kurang flowing, tapi kembali lagi dia sendiri, maksudnya all team matchup sendiri tuh udah frustrating to play ya. Dia sudah LL sih, he's very good, dan sudah LL bentar lagi di Juni. Kesempatan terakhir untuk main si all team juga. Dari situ bahwa ngerti lah yang namanya kenapa si all team itu powerful sekali. Dan belakangan juga later in the night kan kita udah ada top 4. Memang kembali lagi ya membuktikan bahwa Oldman emang the best saat ini, the best hero ya. Bukan Lexi sih, kaitannya bukan Lexi, karena dia berhasil menang LL di tangannya Ezek ya, Prophet Ezek. Di sini the same Ezekiel that top 8 the Pokemon game, the Pokemon Nationals not too long ago ya. Dan dia menang si ininya dengan old him-nya ya. That proves something ya. But basically it's a fun game ya, fun afternoon, a few tight games. Kalau sama Gian tight games, sama si Lexi-nya Nile itu mungkin one sided, tapi basically I learn something ya. Kemudian dari sisinya yang lawan Julio, ya memang we need to know the frustration against all team ya, and good to know that he's out ya in the LL. Dan dari tempatnya saya juga belajar bahwa ini game emang dibikin tight banget. Any small mistakes, any small mungkin kita biarkan aja, maksudnya kita nggak mau terlalu tight gitu kan, tapi ya itulah yang cost you the game ya. Sometimes we need to be tight in a tournament. Oke, anyway, saya memang boleh dibilang sebenarnya nggak gitu rencana ya untuk buka box ini, tapi
it proves to be a very high value box ya. Ini nggak sebesar dengan yang saya pernah dapat yang lain. Jadi saya pernah dapat Fabled-nya si Outsiders. That's the highest, the most valuable card that I have ya. Tapi kita dapat L yang sama, amazingly, on the same box ya. It's amazing. On top of it, cherry on top, and we have another Marvel Yandere. Yeah. Great. Alright, thanks guys. Thank you for accompanying me during the mumble about the first RTN and how tight the game can be. But I believe I will enjoy it more in the far future, and let's see if I can grow and I can be a better player of Flesh and Blood. Oke, sebelum itu thank you, dan kita lihat apakah saya juga bisa berencana untuk membuka konten-konten seperti ini, buka-buka pack yang dimana it's fun, but I will do it also for the content ya. Jadi daripada sayang kita hanya buka pack, jadi kita sekalian kayak bikin dokumentasi ya apa yang kita buka, jadi kita tahu sih the box itu bagus atau enggak. Tapi ini adalah contoh yang sebenarnya sih very rare again. Jadi kalau kalian sudah ikutin video saya yang sebelumnya, saya juga buka 2M di WTR itu ya berharga ya, Unlightened Strike itu juga susah banget, kemungkinannya kecil sekali sebetulnya. Tapi kita di sini nggak ada yang rasanya yang agak susah lagi untuk dapat yang begini juga ya. So it's a cold foil coronet pick and a rainbow foil coronet pick ya. With also we have a Marvel Yandere ya. Okay, hope you like it. So karena saya juga sudah mulai berpikir ini akan menjadi iseng yang dilanjutkan, jadi why not I will ask all of you to like, subscribe. Why not, let's do this sebagai content creator ya. Hope you enjoy the content. So see you next time, bye bye.